keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia, serial pengajaran Dr. Jarod Wijanarko. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ketidakpuasan dalam pernikahan ya. Kenapa? Begitu menikah, waduh Pak, wes bojoku kayak setan Pak, gitu ya, menikahi setan ya. Atau kenapa? Setelah menikah enggak bisa ngomong. Waktu pacaran dulu kayaknya ngobrol asik banget, makanya waduh berangkat apel itu senangnya minta ampun. Kenapa? Bisa ngobrol. Wah, begitu menikah jangankan ngobrol, wong ditanya we nesu lho piye gitu kan. Ditanya kok nesu lah kayak setan kan Pak gitu kan. Ditanya marah gitu. Kenapa? Karena menjadi seperti orang asing. Kenapa itu terjadi? Karena misterius, nggak mau berbicara. Kenapa menjadi orang asing? Karena nggak berbicara. Kenapa nggak berbicara? Karena kalau berbicara marah. Akhirnya pasangan menjadi pasangan misterius. Ibu nggak tahu suami itu gajinya berapa, nggak tahu komisinya berapa, nggak tahu. Tahu-tahu mati. Nah begitu mati, tamunya oke banget. Siapa tamunya? Debt collector. Wes bae utangnya oke gitu kan. Atau misalnya nggak ada tamu siapa-siapa, tapi ternyata gimana saudara? Saya pernah punya kenalan, suaminya mati, istrinya tuh nggak tahu loh, suaminya tuh punya rekening di bank mana. Padahal kerja di perusahaan swasta nasional yang besar, yang banyak kontrak dapat perusahaan asing, duitnya pasti banyak, tapi suaminya nggak pernah bicara, pendiam. Kan nggak mungkin istrinya keliling bank satu demi satu, suamiku apa punya rekening di sini. Bank juga nggak akan umumkan, kok rekening ini nggak pernah diambil-ambil, apa ada orangnya udah mati kan nggak pengumuman. Jadi lebih baik Anda tuh jujur sama pasangan daripada mati, lalu duitnya nggak kepake. Tapi jujur itu pelan-pelan ya, sedikit-sedikit gitu ya. Kalau mendadak jujur bisa berantem juga. Mah aku mau jujur sekarang ya, sakjane aku duwe tabungan 500 juta gitu ya, 1 miliar. Wah, istri bisa marah loh. Wah, aku bertahun-tahun hidup tak irit-irit, lipstikku murah, baik duitmu oke lah. Jujur duwe duitnya marah, apalagi jujur duwe utang. Ya, jadi gimana dong Pak gitu ya. Pelan-pelan, berubah itu pelan-pelan ya. Tapi kalau dua-duanya datang kebaktian, mendadak bisa. Langsung malam ini jujur kan sudah ada landasan Alkitabnya. Sama juga misalnya tadi malam dengar kebaktian, wah harus mesra ya, malam ini dengar harus mesra. Mendadak mesra, bahaya loh. Ya misalnya ibu nih, bapak kebaktian nggak sama ibu, lalu dengar khotbah, wah harus mesra. Lalu bapak WhatsApp istri, I love you darling gitu. Pulang digebukin loh. Kenapa pulang digebuki? Istri marah. Jujur, kamu WA buat siapa? Nyasar kan? Salah kan? Enggak buat kamu, enggak percaya dia. Mesra kok mendadak. Jadi perlu bijaksana dalam terbuka, perlu bijaksana dalam jujur gitu ya. Perubahan makanya harusnya kebaktian itu berdua gitu. Kalau berubah, wah doh kamu terapin firman tadi ya, sekarang jadi mesra gitu. Kalau enggak tahu-tahu mesra, dikira SMS nyasar. Itu bisa kejadian ya, bukan kejadian, pernah kejadian. Nah, jadi gimana supaya kita bisa bahagia ya? Kan kalau bertengkar kan lebih baik dihindari, jangan ya. Kalau pertengkaran dihindari, lama-lama tidak bertengkar, tapi nggak bahagia. Kalau bertengkar dihindari, lama-lama pasangan menjadi orang asing. Saya punya doktoral saya, itu judul disertasi saya adalah pengaruh pola ekonomi, tingkat pendidikan, dan perilaku agresi. Agresi fisik atau agresi verbal, begitu ya, terhadap kebahagiaan pernikahan. Teori kebahagiaan sederhana, kalau agresi naik, ya, KDRT, pak, atau bentak-bentak, itu agresi verbal. Agresinya naik, bahagianya turun, gitu. Agresinya turun, ya bahagia naik. Teorinya gampang dan sederhana. Hasil penelitian tidak sesuai teori. Menikah setahun banyak berantem, ya, tapi berantemnya masih ringan hanya karena penyesuaian.
Biasanya bulan pertama bahagia luar biasa, setelah itu ya berantem kecil. Tapi tahun kedua banyak berantem besar karena beda foto karakter, beda temperamen dasar, beda kecenderungan perilaku sampai 5 tahun. Singkat cerita, hasil penelitian tahun ke-10 sampai ke-15, banyak orang tidak berantem, tidak bertengkar, tidak KDRT. Tapi aneh, juga tidak bahagia. Loh kan menyalahi teori, itu gunanya penelitian. Kenapa tidak bertengkar tapi nggak bahagia? Ternyata orang menikah 10, 15, 20 tahun itu tidak bertengkar. Kenapa? Karena sudah nggak saling berbicara. Waktu menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun kan bertengkar. Pencet odol itu kok ngisor, ben alus, ben HP nonton nih. Ya aku merasa mau nonton gitu. Wah kayak gitu diurusi, ra penting-penting. Wah bertengkar soal odol. Tahun ke-10 tidak bertengkar. Kenapa? Odolnya masing-masing, ya kan? Udah sendiri-sendiri odolnya. Ya, pergi aja ke rumah jemaah, ya kan? Lihat kamar mandi, odolnya 2. Sing siji paling pecotot, sing siji rapi, jadi nggak bertengkar lagi. Malah bukan odolnya beda loh, kamar mandinya sendiri-sendiri. Dulu kan bertengkar, malam-malam remote AC-nya 2 dipanaske kalau kedinginan, satunya didinginkan, rebutan AC tiap malam. Itu tahun pertama, kedua, ketiga. Tahun ke-10 tidak berantem lagi, wong kamarnya sendiri-sendiri. Jadi dulu berantem saudara, kayak orang dituku itu kan, berantem soal duit. Tahun ke-15 gak berantem lagi, wong duitnya dewe-dewe saudara. Wah lama-lama kamarnya dewe-dewe, duitnya dewe-dewe, kabeh dewe-dewe. Lah itu namanya 2 makhluk, 2 setan tinggal dalam satu rumah gitu kan. Itu bukan pernikahan saudara. Wah orang menikah itu harusnya ya satu tubuh, satu jiwa, satu aset, satu rumah, satu kamar dan seterusnya. Maka sebenarnya supaya bahagia itu bukan jangan bertengkar. Ya, yang belum menikah, yang baru saja menikah, rajin-rajin bertengkar gitu ya. Tapi lama-lama sehingga pandai bertengkar. Bertengkar yang tidak memberi label, tidak menyerang pribadi, bicara uang, ya uang tok gitu ya. Kan masalah uang ini masalah paling banyak. Nah, berbicara soal uang maka saya kasih beberapa ayat dulu sebagai pendahuluan atau sebagai dasar. Kidung Agung berkata demikian, pasal 8 ayat yang ke-8, kami punya adik yang belum, bukan tidak. Ya, belum mempunyai, bukan tidak mempunyai, artinya adiknya masih kecil. Apa yang harus kami perbuat saat dia dipinang? Lah kalau sekarang masih kecil berarti dipinangnya masih lama. Ayat 9-nya, kalau adiknya itu diumpamakan seperti tembok, maka akan dikasih atap perak. Kalau diumpamakan seperti pintu, mau dikasih kayu aras. Artinya pengeluaran yang tidak rutin. Pengeluaran yang besar kepada adik, berarti iparnya pasangan. Dibicarakan sebelumnya, karena adiknya masih kecil, dipinangnya masih lama. Tapi ada pengeluaran apa yang tidak rutin ini, dibicarakan sebelumnya. Jadi keuangan itu supaya nggak ribut terus dan menjadi sumber ketidakpuasan. Karena kalau tidak puas soal hubungan suami istri, tadi malam sudah dibahas terlalu jelas malah ya. Sekarang tidak kepuasan karena uang. Kenapa tidak puas? Karena nggak pernah dibicarakan. Pasangan misterius, dibicarakan, bertengkar. Tetap lebih bagus bertengkar karena membicarakan daripada tidak membicarakan lalu misterius atau menjadi orang asing. Kan keterbukaan itu tidak mudah Pak, betul tidak mudah bertengkar, maka kita harus menjadi good fighter gitu ya, dalam arti bertengkar dengan baik. Kamu ikhlasnya berapa? Saya ngasih uang ibu saya, ya jangan segitu, kenapa jangan? Karena kita ada pengeluaran untuk anak, nanti bulan depan bayar SPP, bayar uang pangkal, tahun depan kita diskusi soal uang, ya uang saja, gak apa-apa itu, normal ya. Tapi kalau jangan bertengkar tuh lalu begini, wah kamu tuh pelit Cina, lah kowe malas Jawa, lah kowe Slogoimo, lah kowe, wah kota asal disebut-sebut, suku disebut-sebut. Bertengkar, nggak usah nyebut-nyebut itu kota asalnya, sukunya. Kenapa? Marganya disebut, satu marga bangkit melawan Anda memperluas pertengkaran. Jadi tidak usah sebut-sebut kota asal, suku, ya itu nggak usah. Namanya tuh bertengkar yang baik. Bertengkar yang baik itu kalau duit ya duit. Gitu ya, nggak usah bilang pelit kamu itu, nggak usah ya. Jadi ikhlasnya berapa? Kenapa? Sampai tercapai sepakat. Itu namanya bertengkar yang baik. Nah, belajarlah untuk membicarakan seperti gadis Sulam tadi dan Salomo dalam Kidung Agung tadi, di mana adiknya masih kecil akan diberikan. Artinya pengeluaran itu dibicarakan sebelum dilakukan. Bukan sesudahnya kalau
ketahuan gitu ya. Nah, keterbukaan ini tidak mudah, tapi pasti bisa. Lewat keterbukaan, lewat dibicarakan, masalah apa yang nggak bisa selesai dengan dibicarakan. Masalah bertambah besar karena nggak dibicarakan. Tidak puas dalam pernikahan, disimpan. Lama-lama menumpuk, meledak. Jadi lebih baik dibicarakan apa ketidakpuasan itu termasuk karena keuangan. Oke, misalnya waktu saya dulu gaji sepertiga istri. Walaupun istri berkata, nggak apa-apa kok nanti lama-lama kamu diberkati. Kan kita tuh sering menekan pengharapan. Ya, tapi sebenarnya ada pengharapan, lebih baik dibahas gitu ya. Ketika dibahas, saya tahu itu harapan istri saya punya gaji lebih tinggi daripada dia. Tapi naik gaji itu kan juga nggak mudah. Saya lulus IPB setahun lebih cepat, istri saya setahun lebih lama. Tapi saya kerja di pabrik yang setahun naik 20%, istri saya di marketing. Naiknya bukan 20%, kadang bisa double kalau pencapaiannya double. Jadi singkat cerita, begitu 3 tahun kemudian setelah lulus kami menikah, setelah 3 tahun bekerja, maka itu di mana saya punya gaji sepertiga istri. Jadi saya ngalami loh perasaan bagaimana mindernya laki-laki, gaji lebih sedikit, kita itu sensitif loh. Istri tidak menuntut, hanya berita, ya apa beritanya, beras habis, gitu ya. itu bisa marah loh, saudara. Padahal cuma ngasih berita, jadi kita sensitif sendiri gitu ya, bukan nyuruh beli dia, hanya ngasih tahu berasnya habis gitu ya. Maksudnya ya antar beli berarti ada yang ngangkatin gitu, nggak nyuruh beli gitu. Kita dikasih berita aja bisa marah gitu. Makanya bapak-bapak yang gajinya lebih sedikit jangan sensitif. Istri itu belum tentu merendahkan loh gitu ya. Itu hanya berita, tapi kita udah sensitif sendirian. Maka belajarlah untuk bersyukur. Lalu yang istrinya kalau gajinya lebih banyak, tetaplah berperan sebagai penolong. Amsal 31 itu sering dikhotbahkan sebagai wanita bijak. Dia bekerja loh. Amsal 31 kan wanita bijak yang dikasihi suami, dicintai anak-anak. Dia diceritakan dalam Amsal 31 itu punya kebun anggur, punya pemintalan, punya permadani, usahanya banyak. Tapi kenapa dia dicintai suami sama anak? Karena dia berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya. Apa itu berbuat baik bagi seorang wanita? Boas yang kaya raya menikahi Rut yang miskin. Sehingga Rut yang miskin pun termasuk sebenarnya, kok kamu mau sama saya? Lalu Boas berkata, telah ku dengar bahwa seisi kota ini membicarakan engkau, bahwa engkau perempuan baik-baik. Apa itu kriteria perempuan baik-baik? Dia mengabdi kepada mertuanya, sekalipun suaminya sudah mati. Jadi wanita baik itu sayang mertua. Oh ya, apalagi itu ibu baik-baik. Ribkah itu dinikahi sama suaminya yang namanya Iska. Yang kalau Iska mau menikah lagi kayak bapaknya, kayak anaknya, tetangganya, pamannya. Zaman poligami waktu itu nggak ada pendeta yang tegur, Alkitab belum ditulis. Tapi Iska nggak menikah lagi, karena Ribkah itu disebut perempuan baik-baik. Kenapa disebut perempuan baik-baik? Karena dia suka menolong. Karena saya bilang suka menolong. Dia ketemu Eliezer yang bawa 10 onta, satu onta bisa minum 24 sampai 62 liter tergantung umurnya dan spesiesnya. Kalau 10 onta, yang paling kecil aja 24 liter, 10 onta 240 liter. Satu ember paling 5 liter. Bawa 2 ember 10. Eliezer berkata, aku haus, minta saya minum. Titik. Dia nggak berkata, ontaku juga haus nggak? Ribkah melihat itu berkata, silakan minum Tuan, ontamu juga tak kasih minum. Aduh, kalau saya jadi Ribkah, ya, atau saya jadi diri saya sendiri, ketemu Eliezer, kamu haus? Ini ember, tak kasih pinjam, jangan lama-lama ya. Itu nimba air itu, Ribkah lari menimba air. Betapa antusiasnya dia menolong. Kita nggak berkata, Ribkah mengambil air sambil jalan diseret-seret, berkata dalam hati, laki-laki nggak tahu diri, minta tolong melulu. Itu 10 liter satu kali angkut, 10 unta, 24 kali bolak-balik, itu aja suka menolong. Ibu suka nolong nggak? Misalnya nih suami kan pelupa, laki-laki itu memori nggak bagus. Laki-laki itu memorinya paling cuma 20 mega gitu ya. Kalau wanita 4 giga gitu. Semuanya ingat. Yang dulu-dulu ingat ya.
Nah, laki-laki itu lupa, jadi aduh kacamata lupa di lantai bawah. Ma, tolong ya ambilin kacamata di lantai bawah. Ibu mau ya nolong ya? Pasti mau lah, turun ke lantai bawah gitu ya. Ini Pak kacamatanya. Aduh Ma, aku yo lali le. Oh, anu minumnya sisan. Balik lagi 2 kali. Mau ya Ibu ya? Mau lah Ibu, baik hati. Ya minumnya. Aduh Ma, lemperi pisan dong. 3 kali, pasti ibu baik hati, mau lah turun lagi gitu ya. Laduh mah, kacamataku ya keli. Sisan kono lho, ora bolak-balik tadi aku baru 3 kali. Itu Ribkah 24 kali saudara. Makanya itu Iska itu mungkin puas banget dalam pernikahannya. Bukti kepuasannya, dia nggak kawin lagi. Ibu jangankan 24 kali, 2 kali ngomel, pantas bapak kawin lagi. Nah, jadi apa tuh wanita baik-baik? Suka menolong, karena emang hakikat wanita itu penolong. Kan Tuhan lihat laki-laki sendirian, oh udah gak baik, aku kasih penolong. Ketika bikin laki-laki dari tanah, bikin wanita tulang, keras. Makanya wanita itu lebih kuat dari laki-laki. Kenapa? Penolong itu tidak butuh yang ditolong. Tapi yang ditolong butuh penolong, betul? Wanita itu nggak ada suami, bisa hidup. Wong namanya penolong, kan nggak butuh yang ditolong. Yang ditolong butuh penolong. Penolong sama yang ditolong, kuat siapa? Kuat penolong. Orang jatuh tak tolong, orang bangkrut tak tolong, kuat penolong. Makanya laki sama perempuan, kuat perempuan. Apanya? Kakinya, kuat perempuan. Oh enggak Pak, saya ini aerobik tiap hari. Saya jalan kaki tiap hari. 10.000 langkah. Tadi pagi muterin komplek itu dari hotel itu apa namanya, tempat saya nginep, lalu keluar belok kanan ketemu stasiun Poncol, belok kiri nyebrang rel kereta, muter belakangnya dari stasiun Poncol ternyata ketemunya stasiun Tawang sana, muter lagi balik ke hotel. Wah dapat 45 menit. Saya ini kakinya kuat, tetap kalah sama wanita. Kaki istri lebih kuat. Bapak nggak percaya? Kalau nggak percaya antar ibu ke mall, ikuti kemana dia pergi, ikuti aja kemana dia pergi. Nanti bapak kakinya udah gempor, itu wanita masih seperti rusa yang melompat ke sana kemari, tidak ada lelahnya. Jadi kakinya kuat wanita. Pinggangnya, oke. Bilang sama ibu, Mah kamu liburan yang Jakarta, Singapura, ini tiketmu 5 hari, ini uang sakune. Lah kok anak piye? Wis aku tak urus aku engko sing nyuapin anak, tak gendong dia, tak ngepel, tak nyuci. 5 hari bapak sakit pinggang. Itu perempuan udah bertahun-tahun gak sakit pinggang. Jadi pinggangnya kuat wanita, kakinya kuat wanita, semangat hidup. Wah, apalagi saudara ya, semangat hidup wanita luar biasa. Contoh, bukti. Kalau bapak mati, ibu itu kecontalan cari duit. Karena nggak biasa, wah gedebuk, tahun kedua stabil, banyak loh yang sanggup single parent sampai anaknya lulus kuliah. Semangat hidup luar biasa. Bandingkan kalau ibunya mati. Laporkan apa yang terjadi? Nggak sampai 3 bulan, itu bapak kawin lagi. Lah kok begitu Pak? Laki-laki itu nggak bisa hidup tanpa wanita. Kenapa? Dia butuh penolong. Kok cepet banget Pak 3 bulan? Lah waktu pemakaman aja sudah mencari alternatif di antara yang melayat, ya kan? Itu saudara, itu laki-laki saudara ya. Itu lah nggak percaya nih Bapak Ibu. 3 bulan udah kawin dah. Nah itu soal perbedaan pria wanita gitu ya. Laki-laki masa depan, wanita masa lalu, laki-laki kuat di mana, itu saya bahas 18 poin dalam buku Pernikahan Bahagia. Singkatnya adalah perbedaan ini untuk saling melengkapi. Perbedaan ini dibenturkan sampai akhir pernikahan nggak pernah puas. Tapi kita perlu perbedaan itu termasuk perbedaan soal keuangan. Gimana caranya? Ya dibicarakan. Tanpa dibicarakan gimana masalah selesai. Ya, perbedaannya banyak tapi dibicarakan. Oke, kita akan baca quote-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk poin selanjutnya. Ya, masih soal uang juga. 1, 2, 3. Keterbukaan memang tidak mudah, tetapi itu harus karena menjadi dasar kepercayaan dan membangun relasi kuat di dalam pernikahan. Apa sih persoalan soal duit? Karena memang ujung-ujungnya duit aja gitu ya. Akar segala kejahatan cinta uang. Siapa sih yang sebenarnya pegang uang dalam keluarga Kristen?
Bapak atau ibu? Siapa yang setuju ibu yang pegang uang? Angkat tangannya. Wah, ibu yang angkat tangan. Mana ayatnya? Ora ono. Kalau di Yahudi orang perempuan nggak dapat warisan ya, laki-laki pegang duit. Kalau di Minang malah perempuan yang pegang duit. Ya, tapi itu suku bukan firman ya. Yang ayatnya ada kalau soal ayat gimana dong Pak? Yang ada ayatnya. Yang ada ayatnya memang ini perikopnya bukan soal keuangan keluarga. Perikopnya soal nasar. Tapi kebetulan ayat ini sebelumnya di bawahnya, tapi kita ambil satu saja, ini nasar soal uang. Maka yang saya ambil bukan pelajaran nasarnya, esensinya. Kalau seorang istri wanita bernasar memberikan persembahan bagi Tuhan, lalu suaminya mendengar, dia nggak setuju. Itu ternyata bagi Tuhan akan mengampuni wanita itu kalau nasarnya batal. Padahal yang namanya nasar itu kan nggak bisa batal. Yifta bernasar untuk mempersembahkan apa yang dijumpai di pintu rumahnya. Ya, bukan ternaknya yang keluar pintu gerbang. Ya, anaknya perempuan. Itu kan ceritanya. Maka anaknya perempuan di bukit-bukit menangisi kegadisannya. Karena nasar nggak bisa batal. Tapi menarik, Tuhan tuh tahu. Kalau soal uang ini suami istri bisa bubar, bisa bercerai. Dan Tuhan tuh membenci perceraian. Maka Tuhan lebih baik nggak terima persembahan, tapi keluarga itu selamat. Kira-kira begitu esensinya. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah kesepakatan. Soal uang ini kesepakatan. Kalau misalnya siapa yang pegang uang? Suami atau istri? Mau didebatin sampai mana ya ayatnya nggak ada. Memang beberapa hal tuh nggak ada ayatnya. Di situ hikmat atau pendekatan ayat yang paling mendekati. Tapi esensinya apa? Sepakat. Maka sebenarnya suami istri ya sepakat aja. Siapa yang pegang uang? Gitu ya. Ibu-ibu pasti bisa ya, sepakat ya. Uangmu, uangku, ya kan? Uangku, uangku. Wah, gitu. Coba, sebenarnya siapa yang cinta uang coba? Bapak-bapak itu ikhlas loh, jutaan, bahkan mungkin miliaran laki-laki di muka bumi ini kerja dan duitnya ibu yang pegang. Banyak bapak ikhlas? Banyak. Bapak kerja dapat duitnya ibu yang pegang. Dibalik dong ya. Ibu kerja, duitnya bapak yang pegang. Amin. Iya. Nah, enakan dia dong Pak lah, ketahuan siapa yang cinta uang ya. Jadi ternyata itu akar masalahnya sebenarnya. Bisa gak ibu baik hati seperti Gadis Sulam, seperti kitab Kidung Agung? Amsal 31 ditulis sama Salomo, Kidung Agung ditulis sama Salomo. Amsal 31 ayat 16 itu wanita yang bijak tadi punya kebun anggur. Kidung Agung pasal 8, wanita berkata istri Salomo, kebun anggur ada di hadapanku. Itu memang nyambung sebenarnya. Tapi yang menarik adalah ketika wanita dalam Kidung Agung yang punya kebun anggur itu punya pemintalan, punya garmen, punya permadani. Itu ayatnya ada loh. Bagimulah 1000 keping perak. Duitnya itu dikasih suaminya loh. Makanya dikatakan ia perempuan yang baik hati. Karena dia tidak cinta uang. Jadi ibu itu boleh bekerja, boleh punya gaji, punya duit banyak, enggak masalah. Tapi duitnya untuk satu keluarga. Kenapa? Suami kepala tugasnya adalah bekerja, menghidupi keluarga. Wanita apa? Penolong. Menolong dengan apa yang bisa. Enggak bisa cari duit, bisanya masak, ya masak. Bisanya enggak bisa cari duit, didik anak. Tapi ibu jenis yang tidak bisa masak, ya. Lihat dapur tuh stres, ya. Lihat panci, ulek-ulek dan kawan-kawan, itu kayaknya mumet gitu loh. Tapi kalau lihat saham naik turun, lihat pabrik konveyor, bergelora hatinya. Wanita yang workaholic, itu tidak salah diciptakan, nggak apa-apa. Menolonglah dengan apa yang bisa. Bisanya jaga toko, buka usaha kerja cari duit, ya menolong cari duit. Tapi jangan lupa status. Saya punya buku ya, tadi ya diumumkan ya. Ini tuh ada Ibu Isti dan teman-teman nolong saya jual buku, betul? Saya kepala, bos, percetakan, penerbitan. Dia penolong jualan. Duitnya nanti buat yang nolong saya atau buat saya? Hah? Itu yang nolong jualan saya, duitnya buat dia atau buat saya? Buat saya. Kalau buat dia kurang ajar itu penolong. Iya kan? Jadi ibu boleh kerja, boleh, punya bisnis boleh, punya industri boleh. Yang penting duitnya buat suami. Amin bapak-bapak.
Loh, loh, kalau ibu duitnya dipakai sendiri, itu lupa status. Wanita itu mau direktur, mau masak di rumah, penolong. Loh, gagal paham, gagal menikah loh. Gagal paham, gagal menikah loh. Kalau wanita bekerja, itu duitnya untuk yang ditolongnya. Loh, ini kalau gagal paham, gagal menikah loh ya. Bapak kerja, ikhlas loh duitnya buat istri, buat anak-anak bayar sekolah. Ibu ini paling tidak kalau nggak buat suami dah ya, kerja, ikhlas loh duitnya buat anak harusnya. Mah, tasku rusak, beliin tas dong, minta bapakmu, itu tugas bapakmu, ngerti nggak? Ini anaknya langsung berkata dalam hati, ini makhluk jahat sekali. Bukan wanita baik-baik. Ya, ibu nggak bisa masak, nggak masalah kok. Wanita zaman milenial, nggak usah zaman milenial dah. Zaman kitab Amsal juga dia punya permadani, dia punya kebun anggur, dia punya ini. Yang masak siapa? Kan dia punya pembantu tuh dalam Amsal 31. Ada ayatnya tuh, dia punya perempuan-perempuan yang bekerja bagi dia. Jadi wanita itu tidak harus masak, apalagi zaman sekarang milenial begini. Wanita tidak harus masak, yang penting bisa Gojek, GoFood, Gojek, GoFood. Yang penting baik hati. Baik hati itu bekerja, hasilnya buat keluarga. Dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai penolong. Ya, oke, ibu-ibu, uangmu, uangku, uangku, uangku. Susah emang. Emang ini akar masalahnya di sini, saudara ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Uangmu, uangku, uangku dalam nama Yesus. Uangmu. Oke. Ini akar cinta uang ini kalau nggak dipatahkan dalam nama Yesus, nggak bisa, saudara. Maka kita harus belajar membangun kesepakatan. Boleh sih sepakat begini, ya. Waktu saya menikah, gaji saya sepertiganya, gaji dia, oke. Berapa tahun kemudian sama, maka saya punya pola ekonomi itu berubah-berubah. Di awal pernikahan kami sepakat, kamu punya gaji, kamu pegang sendiri, saya punya gaji, saya pegang sendiri, sepakat. Kamu bayar listrik, aku telepon, sepakat. Anak mulai sekolah nih, kau gimana? Saya uang pangkal, atau kamu uang pangkal, atau kamu SPP, aku uang pangkal. Uang pangkal ini sekian juta, SPP sekian ratus ribu, tapi kali sekian bulan, kali sekian tahun, tuh jumlahnya sarser gitu ya. Sepakat dulu saya sama istri, karena jumlahnya sama, sarser katakanlah 10 juta, tapi ini jebret di muka. Ya, kalau ini entrit ribet, ya wanita lebih senang entrit, tapi kan ngirit gitu kan, sedikit-sedikit. Sepakat? Sepakat. Jadi saya bangun sepakat dulu. Setelah sepakat dengan istri, dia SPP, dia saya uang pangkal, baru saya ke sekolahan. Uang pangkal saya tawar. SPP Raiso ditawar. Gunanya sepakat supaya kalau ternyata bisa ditawar nggak ribut. Sepakat dulu baru nawar gitu loh. Makanya belajarlah sepakat, ya. Kalau nggak bisa misalnya daripada sepakat supaya nggak berantem tuh sepakat. Nah menikah itu membangun kesepakatan terus, bahkan perlu merevisi kesepakatan. Tapi kesepakatan yang dibuat demi kesepakatan sampai lama-lama sepakat untuk disatukan satu rekening. Kalau enggak ya nggak apa-apa, pegang-pegang sendiri-sendiri, tapi pengeluarannya aja. Ya, saya ini, kamu itu, saya nabung buat beli rumah ya, saya nabung beli tanah, beli rumah, kamu nyabung untuk liburan. Dulu kami sepakat begitu. Sampai akhirnya kami mencapai pengenalan. Oh dia baik hati, dia kasih ibu saya duit. Oh kalau gitu dah nggak usah pakai pemisahan dah, jadi satu dah. Karena untuk jadi satu juga butuh pengenalan ya. Istrinya pergi ke mall, kita kasih dia ratusan juta rekeningnya dia, pergi ke mall, beli beras, susu, titik gitu. Oh bisa dipercaya. Bapak kasih suami ratusan juta, istri bilang aku mau ke mall, kenapa? Beli beras, pulangnya beras dan kawan-kawan. Wah itu, dan kawan-kawannya ini saudara, tas, lipstik, minyak wangi. Wah begini ya dikasih semuanya habis. Ya kalau gitu sepakatnya gini, kamu sebulan 10 juta ya, apa sebulan 50 juta ya, terserah. Bapaknya mau sepakat ngasih berapa per bulan plafonnya. Itu kesepakatan boleh dibangun. Kesepakatan perlu disepakati soal pengeluarannya ya, buat ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu. Kalau bahas pengeluaran begitu pasti dah ya, mukanya jelek gitu kan. Maka bahaslah juga pemasukannya gitu ya. Kalau bahas pemasukan mukanya sumringah gitu. Sepakat dalam hal apa lagi? Yang praktis saja dah, tak kasih contoh misalnya. Kalau nggak sepakat ini sumber masalah.
Pengeluaran apa? Misalnya makan bersama. Ya. Singkat cerita, saya orang Jawa miskin, menikah dengan wanita Tionghoa. Waduh, cukup berada, keluarganya bahagia, sering makan bersama di luar rumah. Saya itu orang Jawa, nggak biasa makan di luar rumah. Ya, wong anak-anak saya remaja-remaja ke Solo dengan daftar berdasarkan rating di Instagramnya, mau kuliner ini gitu. Sampai di Solo, ibu saya sediakan semua makanan di rumah. Jadi suruh makan di rumah, anak saya langsung lirik-lirik. Ya? Aduh, kami karena keluarga Solo kami itu keluarga yang nggak biasa makan di restoran. Ada pengaruhnya nggak dalam kebahagiaan pernikahan? Ada. Begitu menikah, anak saya punya anak, istri saya ajak anak-anak makan di restoran. Wah, anak-anak seneng, istri saya tambah seneng lagi. Saya diem aja. Kenapa saya diem? Karena saya mikir, ini kenapa tempe 10.000 ya? Ini di pasar cuma 3.000 ini. Jadi uang miskin ini berpuluh-puluh tahun miskin. Begitu diberkati dompetnya, otaknya tetap miskin. Jadi kalau makan itu bukan enak, mikir. Wah, belum lama loh saudara, belum lama itu tak kunjungi anak saya di Melbourne. Kalau di Singapura oke lah, itu anak beasiswa gitu ya, kuliahnya. Yang di Melbourne ini bayar karena nggak beasiswa. Wah, Australia itu lebih mahal daripada Singapura. Singapura tuh kalau kos bisa $800 sebulan, Australia itu bisa $400 seminggu, gitu ya. Lalu biaya kuliahnya $30.000 setahun. Kos tadi kan belum makannya, udah kalau dihitung rata-rata tuh sebulan bisa 40-50 juta. Kalau saya mampu menyekolahkan anak, berarti punya kemampuan finansial itu, gitu kan? Oke, kita berangkat. Saya pergi nengok anak saya, Levin. Melbourne ini kan kota yang terkenal dengan kopinya. Oh iya Pak, sini kopinya enak-enak. Yuk kita ngopi yuk. Levin, anak saya namanya Levin. Kita ngopi di kampus saja. Jadi nanti kamu selesai ngopi langsung kuliah, Bapak syuting. Jangan Pak, di kampus gak enak. Samalah harga kopi. Samalah kopi enak semuanya. Beda Pak, beda. Gitu. Jangan di kampus Pak. Gitu. Emang kenapa? Ya praktis aja. Selesai ngopi, kamu kuliah. Gitu. Enggak Pak. Nanti kita cariin kopi yang enak Pak, gitu. Wih, minum di situ, enak kan Pak, gitu. Sambil minum, tak lihat tuh harganya, $6, $5,5. Gitu. Lah Vin, enak sih enak, mahal banget Vin, $5,5. Pak, minum itu dinikmati, bukan dihitung. Lah, aku miskin ya, menghitung gitu. Dinikmatin Pak, enak aja, kamu nikmati, Papa yang kerja. Jadi, itu contoh hal kecil aja bahwa kadang-kadang kita perlu sepakat loh, ya, supaya saya nggak menderita makan di restoran gitu ya. Kenapa? Larangin. Jadi laki-laki itu nggak ngerti rasa sebenarnya, cuma dua rasa, kenyang sama lapar. Jadi kalau Anda bawa laki-laki ke tempat yang makan yang murah, suruh dia bayar, nanti bilang, enak loh tempatnya ini enak gitu ya. Ya. Bawa laki-laki ke tempat yang mahal, suruh dia bayar, nanti dia bilang begini, tempatnya sih bagus tapi rasanya biasa aja. Karena laki-laki itu sebenarnya nggak ngerti rasa, nggak ngerti, rasanya cuma dua, lapar sama kenyang. Nah sekarang Pak, aplikasinya dalam pernikahan, oke, aplikasinya ya dalam pernikahan. Kalau saya nih sekarang makan ke restoran gitu, saya nggak mau bayar, ya, biar istri yang bayar. Jadi saya nggak tahu harganya berapa, supaya tetap enak. Tapi istri saya bayar pakai duit saya juga. Cuma saya nggak tahu harganya. Jadi begitu waktu yang bayar, saya bilang bayar, oke dia bayar gitu. Saya nggak nanya harganya berapa supaya tetap enak. Karena begitu larang, enaknya sudah ya. Karena sebenarnya laki-laki itu nggak ngerti rasa ya, sebenarnya ya, cuma lapar sama kenyang itu aja rasanya. Ya sudah sepakat aja seminggu berapa kali makan di restoran. Pak ada masalah dalam pernikahan, gaji minim, ya pengeluarannya yang disesuaikan. Tadi kan disepakat tuh pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Kalau pemasukan nggak bisa dinaikkan, ya pengeluarannya yang dikurangin. Karena makan di restoran sama di rumah itu bumi dan langit loh dari segi biayanya. Anda hitung aja. Makan di luar berapa, lalu kalikan sebulan berapa kali, dicatat, maka pengeluaran itu harus dicatat saudara ya. Selama 3 bulan terakhir ini, lalu dievaluasi. Saya tipe sanguin, nggak catat mencatat. Saya bukan tipe yang mencatat, saya ini tipe mengalir.
Yang yakin kalau waktunya bayar pasti ada. Gitu dah. Kamu tuh nggak usah pikir-pikir deh, waktunya bayar masih ada gitu. Tapi istri saya tipe aman, pragmatik, yang maunya tuh aman begitu. Sudah ada duitnya gitu. Kalau saya melangkah aja dengan iman, waktunya bayar pasti ada. Saya bilang sama dia, lihatlah burung-burung di udara, itu nggak punya tabungan. Ya, tapi dikasih makan, itu burung, kita manusia. Itu kita bisa pakai ayat macam-macam, saudara. Ya akhirnya kita diskusi sepakatnya gimana. Supaya bisa sepakat, butuh data. Supaya ada data, ya dicatat. Catat pengeluaran nih, kita makan di luar sebulan segini. Lalu kita kurangin, misalnya seminggu sekali aja atau seminggu 2 kali, ya tergantung. Karena sebenarnya hidup ini murah. Ya, yang mahal gengsinya. Minum kopi yang merek tertentu, ya tadi kalau di luar negeri $4, di sini bisa 35.000, 40.000, sebenarnya nggak jauh beda sih. Itu kopi merek tertentu gitu ya, 1 gelas 40.000. Kenapa? Karena mereknya itu gengsinya. Kalau kopi tubruk, Anda beli kopi di Banaran sana yang asli digiling nggak campuran. Itu 200 gram, paling 60.000, itu bisa 10 gelas loh. Berarti 1 gelas cuma 6.000. Tapi kan nggak keren Pak, makanya beli gelas Starbucks, isinya tubruk. Gitu. Itu bisa disiasati saudara. Hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Ada mau minum 50.000 ada, mau minum 6.000 juga sama. Itu harganya, rasanya nggak jauh beda. Kalau nggak percaya blind test aja. Blind test itu tes dengan mata tertutup, kasih 2 kopi. Satunya luwak, satunya bukan luwak. Luwak bukan merek ya, dalam arti yang pernah dimakan sama luwak lalu ditelein gitu kan. Ya kan? Itu katanya rasanya wah gitu, makanya harganya 1 gelas bisa 60.000 gitu kan. Blind test aja. Satu ini, tapi sama-sama kopi asli dari pohon yang sama, wilayah yang sama, di grinding yang sama, cuma satu luwak sama bukan, tapi jenis kopinya sama. Enak yang mana gitu. 30 orang blind test, matanya tertutup, dia A atau B gitu, imbang loh. Itu harga psikologi kok. Karena 1 gelas 70.000 mahal, Anda minumnya sedikit-sedikit dengan semua perasaan dikonsentrasikan. Jadi enak saudara, jadi enak. Aduh, apalagi ada yang bayar gitu kan. Bayari orang ya, kita bahkan wah enak kan ya kita terus guys, wah bener enak gitu. Masa bilang wah enggak gitu kan, kasihan yang bayarin gitu kan. Kita bilang enak, kita ucapkan enak, roda kehidupannya bilang enak, semuanya ini wah enak, memang enak gitu. Karena murah langsung glek ya, gak terasa. Ya kan? Sebenarnya sama ya, tapi memang itulah hidup ini antara gengsi sama kenyataan kan. Jadi bisa dia sate kok, gaji minim, ya pengeluarannya aja disesuaikan. Istri saya bilang begini, kamu kan pengusaha, kamu pengkhotbah, full gospel lagi, masuk TV, pakai pergi ke mall, malah istri saya yang nyaranin, kamu pakai batik ini, gitu. Lihat batik sutra, ya bagus memang. Tak lihat harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta, wah saya bilang sama istri, itu 2 juta, aku kekelewer, untuk rong lusin. Nih, ini 2 juta rong lusin ya kan, ganteng enggak? Bilang enggak keluar. Yang penting makainya pede udah. Jadi hidup ini kan yang penting pede aja, yakin gitu. Jadi sebenarnya biaya itu relatif kok ya. Cukup apa enggak itu relatif ya. Dientek-entek ke ya entek. Dicukup-cukup ya cukup. Dientek-entek ke beli baju yang sutra 4 juta, beli 10 biji aja 40 juta. Nah, aku nonton cara baju kok 2 juta. Ya udah 2 juta rong lusin. Ya, Anda pergi ke Klewer gitu batik 60.000 juga ada. 125.000 sudah pakai furing. Nuh, ada furingnya. Ada furingnya. Pokoknya yang penting nek bagus, murah ya apik. Jadi gimana caranya? Ya yakin aja bagus kan gitu kan. Nah, kita lanjutkan lagi aja dah. Ya, kita baca bersama-sama quote-nya. 1, 2, 3. Cinta mula-mula yang tulus akan memampukan pasangan membuat kesepakatan dalam pengelolaan keuangan
dan menjadikan uang sebagai sumber kebahagiaan. Saya perdalam sedikit soal kalau uang cekak tadi gitu ya, kasih ayatnya maksudnya. Gimana Pak kalau uang cekak Pak? Gimana kita bisa damai sejahtera, bisa puas? Bisa kalau kita bisa mencukupkan yang ada, bahkan kita berbuat baik, karena kebahagiaan itu ada kalau kita berbuat baik. Ya gimana berbuat baik Pak? Uang kita aja kurang. Kurang itu bukan karena kita sedikit. Kurang itu kalau menurut firman Tuhan itu karena kita nggak bisa mencukupkan yang ada. Berapapun kalau dicukupkan ya cukup. Saya diterima tes di IPB tahun 82. Kowe mangkat nang Bogor pengen dadi insinyur. Bu aku nang UNS wae Bu. Aku ya ditampa kok nang UNS, bebas tes. Ya neng ibu pengen anaknya insinyur Ya lah ning kok duitnya piye Bu? Bu aku duwe 40.000 kewonen. Ya. Petang tahun meneh kowe sarjana ya ya. Lah Bu, wong 40.000 petang tahun meneh sarjana. Lah piye carane to Bu? Ya kowe golek kengeran to ning yang Bogor kono. Jadi orang Jawa itu punya filosofi ngenger. Ngenger itu ikut Pak D, ikut bule, ngepel, nyuci apa nanti kan dikasih makan gitu. Lah Bu, apa EDW kan ora duwe sedulur ning Bogor. Ngenger sapa to Bu? Ya ngenger kakak kelas kono to gitu ya. Jadi punya filosofi ngenger, udah saya berangkat ke Bogor, cari kakak kelas, nebeng, ya boleh nebeng. Tidur di ruang keluarga, tidur bukan di kamar, gak dapat kamar namanya nebeng gitu kan. Di ruang tamu, ruang mana ada sofa tidur di situ, pokoknya rajin-rajin nyapu gitu. Lama-lama gak enak juga, kalau ada yang bilang kok lantainya kotor, ya kita merasa sendiri, nyapu sendiri gitu. Jadi saya tuh pernah hidup ngenger begitu. Waktu kecil jualan es lilin gitu kan. Waktu SMA jualan loper koran, wah macam-macam pokoknya supaya bisa hidup. Nah, orang miskin gitu kan. Lalu di Bogor akhirnya saya ibu kan kadang ngirim, kadang enggak, lebih banyak kadangnya daripada iyanya gitu. Jadi itu perlu doa dan puasa supaya dapat kiriman gitu kan. Akhirnya jangan mengandalkan, udah saya ngelesin anak SMP sebulan dapat 40.000. Pacar saya itu kosnya 120.000 tahun 82, kos 1 bulan dapat makan 1 kali itu 120.000. Saya punya income 40.000. Dibilang nggak cukup ya nggak cukup. Tapi kalau dicukupkan bisa, saya cari rumah liar di pinggir Sungai Ciliwung, itu ada rumah liar sebulan 10.000. Saya tinggal di situ. Dan dalam posisi seperti itu, ada yang cinta sama saya. Cialah. Itu makanya saya nggak pernah ragu-ragu lagi kalau istri saya itu cinta banget sama saya. Makanya yang miskin berbahagialah. Begitu Anda ada yang mau, itu cintanya benar-benar. Orang kaya kadang bisa bingung sendiri loh, ya. Orang kaya dicintai, bingung dah. Dia cinta saya apa cinta uang saya, gitu, ya. Tapi kalau Anda sudah terlanjur kaya, ya sudah, ya. Tapi kalau miskin, waduh, ada yang cinta, bahagia banget. Cuma mertua saya ragu-ragu. Kenapa punya mantu miskin, gitu, ya. Tapi bisa diakalin. Saya kuatkan pacar saya untuk tidak ragu-ragu menikah dengan saya. Jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin. Orang kaya bisa jatuh, orang miskin nggak bisa. Karena kita sudah tergeletak di pinggir sungai. Jadi orang miskin itu punya kelebihan. Sebentar, tak nangis dulu. Ya, kalau ingat masa lalu ya begini, saudara, kadang-kadang nangis, ya kan? Hidupnya susah. Jadi saya tuh tahu betul yang namanya mencukupkan dengan yang ada. 40.000 cukup nggak? Cukup. Bayar kos 10.000, hidup 30.000. Tapi kalau 30.000 1 bulan ya jangan makan di restoran. Ya, beli beras dimasak sendiri, beli ke pasar ikan asin supaya murah, tuku ikan asin sing wis remukan. Kuwi regane luwih murah, hemat energi nggak usah ngunyah, gitu kan. Vitaminnya lebih banyak. Ya kan? Pokoknya beli nasi pun juga berasnya yang udah menir, tahu menir, beras yang sudah hancur. Kan nanti mau masuk perut dikunyah juga sama juga. Jadi hidup ini bisa disiasati, saudara, bisa disiasati. 2 orang menikah, tinggal 1 rumah, sama-sama nggak mau berubah, itu namanya 2 setan menikah. Sorga itu 2 malaikat tinggal bersama, ya 2 orang yang lahir baru tinggal bersama, dua-duanya mau berubah, itulah sorga. Ya, nggak sempurna, tapi dua-duanya mau berubah. Nah, secara psikologis akan saling menyesuaikan diri, akan saling mempengaruhi. Jadi pasti, jadi bahagia itu nggak turun dari langit kok.
tapi kita menuju kebahagiaan. Sekarang tidak puas, ya kita berusaha membangun kepuasan itu. Ya, kita membangun kesepadanan, kita membangun komunikasi, membangun kebahagiaan. Amin. Oke, mari tunduk kepala, kita berdoa. Saudara, setelah melihat tayangan ini, apabila ingin konseling, silakan menghubungi Sahabat 24 melalui email, nomor telepon, atau SMS yang tertera di layar kaca ini. Mengapa disebut Sahabat 24? Karena dalam 24 jam kami siap melayani Anda. Sampai jumpa di program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.